dan Bapak Paulus Wijaya. Terima kasih. Apa kabar Pak Paulus? Baik. Sehat? Sehat dan tetap semangat. Sehat dan tetap semangat, luar biasa. Itu ada bos saya Pak Arwan. Oke, terima kasih Ya, Pak tetap Arwan. semangat. Ya, Oke. Selamat ulang tahun Pak ya untuk Gading Muri ke-74. Siap, terima kasih. Ya, semoga tambah sukses. Amin, amin. Ya, Bapak Paulus Wijaya ini adalah salah satu owner perusahaan Jadi Jaya Printer yang tepatnya di Jakarta, begitu ya Pak ya? Betul. Oke, sudah berdiri berapa lama Pak Jadi Jaya Printer ini Pak di Jakarta? Rasanya 30 tahun sih lebih juga Pak. 30 tahun lebih ya Pak ya? Cuman bidangnya lain-lain. Oke, bidangnya apa aja tuh Pak? Nah, mengenai printing, cuman kita kan printing banyak Yes, bidang. betul. Ini yang terakhir ini baru DTF. Oh, oke, baiklah. Berarti the first time ya Pak ya untuk bisa mengetahui ataupun memberikan informasi begitu ya kepada masyarakat Surabaya. Ya, Oke. Dan kali ini Bapak Paulus Wijaya didampingi oleh Bapak Anwar dan juga Pak Ronald. Apa kabar? Selamat pagi, kabar baik. Kabar baik. Selalu semangat ya Pak. Selalu semangat. Semangat. Walaupun hari ini mungkin undangan belum hadir begitu ya, tapi saya yakin sekali kita hari ini live gitu akan kita share gitu ya Pak ya di sosial media kita masing-masing dan tentunya Anda nanti bisa mendapatkan sebuah ilmu yang bermanfaat dari Bapak Paulus dan juga rekan-rekan sekalian. Oke, kami persilahkan kalau begitu. Ya, kita semua akan mendapatkan ilmu, akan mendapatkan masukan dan pengetahuan dari sumber yang terpercaya. Karena beliau selain memahami dan mengikuti perkembangan DTF Indonesia dari awal, juga beliau adalah pelaku usaha langsung, sehingga bukan hal yang tidak berdasar, tetapi semua yang beliau paparkan pasti ada dasar dan pengalaman real ya Pak ya. Oke, untuk menyingkat waktu, saya persilakan Pak Paulus, ya Pak Anwar untuk presentasi dulu, nanti untuk tanya jawab yang seru. Nah, nanti akan kita sediakan waktu setelah presentasi dari Siap. Pak Paulus. Oke, silakan Pak Oke, Paulus. terima kasih. Baiklah, untuk pengenalan mengenai DTF, saya buat sederhana mungkin supaya mudah dipahami. Ya, jadi kita review ulang aja sebentar. Apa sih itu DTF? DTF adalah Direct Transfer Film. Ya, adalah salah satu cara yang paling sederhana untuk memindahkan gambar jadi ini gambar yang akan kita pindahkan ke dalam media. Ya. Medianya itu bisa kaos, bisa macam-macam dan cukup banyak macam media yang bisa kita arahkan. Jadi cara kerjanya ini adalah bahan dasarnya adalah PET film, kemudian kita cetak dengan printer. Ya, jadi saya ulang bahwa bahan dasarnya adalah PET filmnya. Ini kita sebut PET filmnya, masih kosong. Ini PET filmnya masih kosong ya. Kemudian dari PET film ini ada satu alat namanya printer DTF. Jadi PET film tadi yang kosong itu dicetak dengan printer DTF sehingga akan keluar hasil cetakan seperti ini. Ini belum selesai, masih ada satu langkah lagi. Dari hasil cetak printer tadi kemudian harus diberi namanya hot melt. Orang sini bilangnya paling gampang tepung, padahal itu adalah satu lem yang kalau kena panas dia akan bereaksi untuk memindahkan gambar-gambar ini tadi ya. Ini belum dikasih hot melt tadi.
Dan ini sudah dikasih hotmail ya, jadi di belakangnya putih ada ketebalan dari hotmail itu. Nah, ini proses masih ada berkelanjutan. Dari sini dia akan dialihkan, namanya ditransfer. Jadi ke kaos ini ya. Jadi bukan hanya kaos, tapi bisa beberapa macam media. Ya. Oke, itu mengenai DTF-nya. Jadi saya ulang lagi, yang DTF tadi adalah sistem yang digunakan langsung atau direct, menggunakan media PET film, tadi saya sudah tunjukkan yang itu. Kemudian dicetak dengan sistem printer, kemudian dikasih hotmail, dan terakhir baru ditransfer kepada media yang dituju, yang akan digunakan. Ya. Media ini cara ini adalah cara yang sederhana bila dibandingkan dengan cara-cara lama untuk mencetak kaos. Ya. Kalau cara yang lama itu yang paling tua itu adalah dengan sablon, sablon manual. Sablon itu digesut, satu warna satu kali gesut. Jadi kalau sekian banyak warna itu bisa dengan 4 kali gesut, namanya separasi atau spot color. Jadi warnanya bisa 8 atau bisa 10 ya. Dan itu cara lama. Nah, dengan adanya DTF ini, itu membuat pencetakan kaos menjadi sangat mudah. Ya, hanya tinggal bahan dicetak, dikasih tepung, dipanaskan, dialihkan ya. Dialihkan ini dengan satu mesin pemanas yang hand itu ya, hand heater. Oke, lanjut. Sistem transfer ini sebenarnya sudah lama sekali ya. Zaman dulu itu diterapkan dengan sistem transfer melalui offset dan sablon, dan juga orang yang seni lukis ya, dia bisa melukis di pad tadi, kemudian sama prosesnya dikasih hotmail, dipanaskan dan dipindah. Demikian juga untuk yang murah, dulu itu ada namanya DTF offset. Mesinnya adalah mesin offset, sehingga harganya akan murah sekali. Cuman kelemahannya dia harus membuat banyak, karena dia harus membuat satu film dulu dan satu platnya. Itu makanya tidak digunakan karena jumlahnya harus besar. Keadaan sekarang yang ada digital memudahkan orang membuat satu lembar pun bisa dibuat. Ya, sehingga kalau bikin sablon manual satu lembar itu harganya akan mahal sekali. Tapi dengan digital transfer ini itu harganya akan lebih murah. Ya, jadi inilah salah satu solusi untuk pemain-pemain sablon yang lama yang manual untuk mulai mendampingi dengan sistem DTF ini. Ya, karena apa? Karena suatu saat orang sangat membutuhkan sekarang itu adalah faktor kecepatan. Ya, kalau bisa besok jadi, atau kalau perlu hari ini ditunggu. Dan dengan sistem DTF transfer ini bisa dilakukan. Ya, tadi proses kerja saya sudah lakukan. Jadi kita dengan printer DTF, PET film, dan hotmail printer. Nah, sekarang media apa saja yang bisa dipakai untuk DTF? Itu banyak sekali, dan pada umumnya orang cuma bilang medianya hanyalah kaos ya. Sebenarnya itu salah, karena banyak sekali media yang bisa dibuat. Misalnya untuk bahan spunbond ya, untuk kaos, untuk tas yang dari spunbond. Kenapa pakai spunbond? Spunbond adalah tas yang paling murah saat ini. Demikian juga bukan spunbond saja, misalnya bisa dengan tas lacu atau tas kanvas, itu sangat bisa di DTF. Dan keunggulannya dia, DTF ini bisa di bahan-bahan yang gelap. Ya. Kalau ada yang sublimasi transfer, itu hanya bisa di bahan-bahan yang terang. Tapi DTF ini bisa di bahan-bahan yang gelap, karena dia punya tinta putih sebagai backup-nya. Ya, mungkin di daerah-daerah wisata atau yang bikin menu restoran, kafe itu mereka senang dengan backgroundnya kayu ya. Kita buat dengan DTF ini adalah sangat simpel, sederhana dan murah.
Ya, bingkainya juga, ya bingkai tergantung sih, ada bingkai mahal, ada bingkai murah. Ya, jadi DTF itu adalah banyak sekali media yang bisa digunakan ya. Ini salah satunya. Ya, misalnya ini kalau yang seneng-seneng wayang atau apa, sangat simpel sekali ya. Mungkin ini ukuran A4, DTF-nya hanya sekitar 5.000, bingkainya 10.000, modalnya itu 15.000 ya. Tapi kalau ditaruh di tempat wisata atau di daerah-daerah yang ada penggemar-penggemarnya, ini nilai tambahnya akan besar sekali ya. Mungkin dijual 25.000, orang bilang kok murah amat, padahal kita sudah untung 10.000 gitu ya. Itulah keunggulan DTF ya. Di sini banyak sekali kita bisa bikin topi, bisa bikin masker, mug, piring untuk souvenir. Maaf saya tidak bawa contoh-contohnya karena agak mepet juga waktunya ya. Kita juga bisa bikin tumbler dicetak, hiasan dinding ya, jam dinding, payung, dasi, dan banyak sekali itu. Dan untuk persiapan tahun 2024 saya rasa tas-tas atau kaos untuk pemilu dan pilkada itu akan booming sekali ya. Jadi jangan ragu untuk membeli DTF pada saat ini karena pangsa pasarnya makin lama akan makin besar. Setuju? Setuju. Oke, go. Ya, jadi ya pada mulanya dimulai dengan printer yang kecil DTF itu ya. Sampai sekarang pun masih ada yang DTF yang kecil yang A3 atau A4. Pada waktu itu bahan bakunya mahal sekali karena dia menyerupai dengan sistem DTG. Tapi seiring berjalannya waktu, perkembangan DTF semakin pesat dari segi printer maupun consumable-nya. Sebagai contoh, waktu pertama kali hadir di Indonesia, harga PET film itu yang tadi itu adalah sekitar 2 juta per roll 100 meter ya. Tapi pada saat ini harganya sudah sampai 800.000 sampai 1,4 ya, jadi sudah dropping harga consumable-nya. Dengan demikian harga jual DTF pun harusnya ikut turun ya. Kalau dulu itu mahal sekali. Jadi prediksi saya saat ini sampai beberapa tahun mendatang DTF itu akan bertambah pesat perkembangan dan target marketnya ya. Mungkin bisa memakan porsi market dari sablon manual karena DTF unggul dari segi kecepatan dan simple. Jadi untuk itu saya mengimbau para pemain sablon manual untuk segera ikut untuk mendampingi kerjaan sablon manualnya dengan sistem DTF ini. Oke. Nah, kita melanjut yang paling bawah. Kapan saatnya beli printer besar? Ya, ini disupport Gading Uni, printer besar ini sekarang sudah tersedia dengan harga yang cukup ekonomis ya. Jadi kalau kita sudah punya sebagai pemain digital printing, membeli satu mesin digital printer itu DTF printer itu udah saatnya ya, karena dia untuk mendampingi produk-produk yang sudah ada. Jadi mungkin nanti tim marketingnya Gading Uni bisa samperin semua yang punya service digital printing ya, karena metode ini adalah metode yang paling simple untuk menambah jasa yang sudah ada. Kemudian yang kedua, jika ada pemain DTF yang dengan printer kecil yang tadinya cuma sekedar iseng-iseng atau coba-coba atau kemampuan ekonomisnya belum cukup ya, tapi kerjaannya sudah mulai stabil dan overload, kesempatan untuk memiliki mesin ini bisa dibayar tunai maupun kredit dengan leasing atau kerjasama dengan pihak lain ya. Ada beberapa pihak yang siap jadi investor untuk bekerja sama. Oke, lanjut. Nah, yang ketiga adalah jika Anda punya dana nganggur, daripada dapat bagi hasil dari bank kecil, bisa menjadi investor di dalam bisnis per DTF-an ya. Kita bisa cari orang-orang yang punya bisnis DTF kecil tapi dikembangkan untuk menjadi besar ya, dengan dikasih investasi tambahan. Apakah bisnis DTF ini menguntungkan? Sudah pasti. Ya, jawabannya adalah pasti. Kenapa? Karena pada saat ini ya, kita bicara pada saat ini
DTF itu sedang booming. Mesin pun sampai kadang-kadang tidak tersedia lagi, habis. Ya, itu artinya tandanya bahwa itu sedang booming. Dan juga pada saat sekarang kita sedang mengakhiri pandemi, jadi bisnis itu harus dimulai kembali. Ya, setelah ini kita akan mempresentasikan berapa harga pokok produksi DTF, kenapa disebut menguntungkan, ya. Supaya lebih jelasnya kita akan langsung dengan tahap berikutnya. Silakan Pak Ronald, kita mulai timbang menimbang. Ya, ini adalah ilustrasi ya. Jadi masing-masing pihak, masing-masing tempat, masing-masing vendor punya harga sendiri, tapi saya ini ambil yang average, ambil yang tengah-tengah ya. Jadi kita mulai dengan PET film. PET film itu pemakaian 100 meter, harga per meternya itu bukan per gramnya. Harga per meternya adalah 12.000, kita anggap per roll itu 1,2. Ya. Ini adalah yang kita bilang tengah-tengah ya. Karena ada harga PET yang 800.000, ada harga PET yang 1,6 atau 1,7. Tapi ini kita ambil yang harga yang moderat adalah harga 1,2. Kemudian untuk mengetahui berapa pemakaian tinta warna, ini saya siapkan timbangan. Ya. Silakan ditimbang, ini PET polosnya ya. Ya, PET polos ukuran 1 meter kali 60 cm. Dikarenin dulu. Berapa beratnya Pak? 70 gram. Oke, itu PET polos ya. Pak Anwar pegang mic lagi supaya bisa disambung. Kemudian PET polos ini kita coba cetak ya, dengan tinta warna COEK dan tinta putihnya sekalian. Ya, saya gabung karena harga tinta warna dan tinta putih sekarang cenderung untuk sama. Ya, tidak terjauh beda sekali dengan zaman dulu ya. Jadi kita timbang PET yang sudah dicetak. Silakan Pak. Ya, ini kita bilang coverage areanya 75%. 80 gram. 80 gram. Jadi berapa pemakaian tintanya? 10 gram ya. Betul ya. Jadi 10 gram itu harga tinta kita anggap 600 per gramnya. Jadi 600.000 per kilo. Ya, jadi didapat harga per 100 meter itu adalah 600.000. Ya, kemudian dari setelah dicetak kita akan beri dia satu hot melt atau tepung ya. Nah, kita timbang kembali berapa setelah dikasih tepung. $110 gram. Tadi sesudah kasih tinta berapa gram? Tadi 80. 80. Nah, sekarang 110 dipotong 80 jadi 30 harusnya ya. Itu tadi timbangannya 2,9. Ya, kita anggap 2,9 atau 30 ya. 30. Pak Jose, mohon dibantu Pak Jose. Jadi 30 ya Pak Jose. 3.000 ya. 3.000. Ya, oke. Jadi biaya tepung itu adalah 600.000 untuk satu roll. Ya. Kemudian berapa pemakaian listrik? Listriknya itu hanya 3.500 mesin dan hot melt ya. Mungkin ada printer lain lebih banyak, ya kita tinggal pindah aja ya. Jadi 3.500 harga listrik itu, oh itu 1.500 Pak, bukan 15, tolong diganti Pak. Ya, harga listrik itu 1.500 per watt. Jadi di situ kita untuk 100 meter kita butuh listrik 5.250 ya. Nah, kemudian ini yang paling dominan untuk menjaga supaya
usaha kita tetap lancar, kita harus cadangkan printhead ya. Printhead itu cukup mahal sehingga kita harus cadangkan ya. Kita cadangkan di sini printheadnya 4.000 per 1 meter. Oh salah itu Pak, jadi kaliannya 100 Pak tepatnya, bukan 1. Ya, jadi kita cadangkan 4.000 per meter, jadi 100 meternya adalah 400.000 ya. Kemudian kita punya karyawan itu untuk mengerjakan 100 meter itu butuh 10 jam ya, harga per jamnya kita anggap pukul rata 15.000. Jadi 150.000 Pak karyawan. Oke. Nah, kita anggap sewa tempat dia makannya kecil sekali Pak, 2 kali 3 atau 3 kali 3 juga cukup ya. Kita anggap sewa kamar kos lah, anggap 2 juta ya. Itu kalau 2 juta per bulan, per harinya dibagi 25 hari jadi berapa Pak? Itu bukan 800 berarti. 80.000 ya. Ya, oke. Jadi ini kira-kira APP yang dikeluarkan dengan kita sudah mencadangkan biaya untuk penyusutan head ya. Total HPP-nya adalah 3.035.250 per roll ya. Satu roll itu isi 100 meter. Jadi kalau per meter itu adalah 30.000 kurang lebih ya. Nah, kemudian berapa harga jual umum? Harga jual umum pada saat sekarang adalah 60.000 atau 6 juta per 100 meter. Ya, dari hitungan ini akan nampak berapa masih kita bilang gross profit ya, adalah 22.900.000 per hari itu ya. Kalau kita anggap 25 hari kerja, itu pendapatan per bulan akan 74 juta. Saya mohon maaf kalau ada yang lebih teliti dari saya, boleh silahkan dikoreksi, karena ini hanya ilustrasi buatan saya gitu, apa yang saya sudah pernah lakukan ya. Jadi dengan demikian pendapatan per bulan 74 juta. Berapa sih investasi mesin printernya sekarang? Ya saya anggap aja 150 juta lah ya, yang moderat nih. Mungkin ada yang lebih mahal atau ada yang lebih murah. Jadi kalau kita hanya menghitungkan berdasarkan ini, return of investment-nya itu hanya 2 bulan ya. Makanya kenapa tadi saya bilang bisnis ini sekarang adalah bisnis yang sangat menguntungkan ya. Itu pun kalau dijual 6 juta ya. Ada yang jual 8 juta sampai 10 juta satu rollnya. Jadi bisa terbayang, mungkin ada yang bilang ini mesin 1 bulan pas ya. Nah, tapi jangan salah, ini adalah asumsi 100 meter per hari ya, kita bisa kejar nggak 100 meter per hari ya, anggaplah kita anggap 50%-nya aja dari kapasitas, maka return of investment-nya kita kalikan 2 adalah 4 bulan ya. Sekarang bisnis yang 4 bulan balik modal itu apa sih? Saya sih dari dulu cari-cari bisnis nggak ada gitu yang balik modalnya terlalu cepet. Betul. Betul? Betul. Ya, dan ini mungkin buat tim salesnya atau marketingnya Gading Murni, hitungan ini bisa dipegang, dikoreksi sesuai dengan nilai-nilai yang Gading Murni jual ya. Misalnya mungkin tintanya beda, bordernya beda ya. Tapi minimal ini akan memberikan gambaran kepada calon pembeli mesin. Ini loh HPP-nya. Ya. Di zaman era terbuka ini kita nggak bisa nutup-nutupin lagi. Ini memang kejadian seperti ini ya. Jadi ada orang yang jual 6 juta, ada yang 8 juta, bahkan ada yang 4 juta setengah. Ya. Kenapa itu bisa terjadi? Itu masing-masing orang punya cara. Ya, saya rasa demikianlah pemaparan saya hari ini. Mungkin kalau ada yang mau bertanya. Baik, Pak Paulus, ini nanti kita akan gunakan sebagai guidance Ya. untuk tim sales kita semua. Yang mana menurut saya ini hitungan dari Pak Paulus sudah komplit ya, adanya asumsi-asumsi ya. Itu Pak Ronald ya. Nanti akan kita gunakan untuk semua tim sales kita di seluruh cabang kita. Baik, silakan. Saya mau tanya nih Pak Paulus, Ya. nah, untuk pengantar dulu. Harga jual yang tertampil di sini kan yang umum di lapangan Pak, Ya. ya 6 juta.
Sedangkan saya lihat di medsos Bapak, nah menarik nih, 45.000-nya ini Pak. Oke. Untung nggak sih kalau 45.000 per meter? Sekarang coba kita masukin di situ 45.000, berarti 4,5 juta. Pak Jose, tolong. Oke, saya tanya sekarang masih untung nggak? Wah, masih untung Pak. Masih untung. Wah, Jadi Bapak mau melakukan ini enggak? tergantung sih Pak. Ya, jadi itu ROI-nya 4 bulan ya, kita anggap separohnya adalah jadi 8 bulan. Ya, saya memang banyak diserang di Facebook, di mana kenapa Pak bisa jual 45? Ya jujur ngomong, saya karena didukung juga sama Gading Murni, ya, kita bisa beli mesin dengan cara angsuran, ya, mungkin nanti juga pihak Gading Murni. Jadi kenapa? Jadi modal saya malah tidak 150 juta. Ya, modal saya DP aja kasarnya gitu loh. Jadi kalau saya cuma modal keluar DP-nya, baliknya akan lebih cepat kan? Karena sisanya kita tinggal nyicil ke Gading Murni. Itu rahasianya Pak. Betul. Ya, jadi saya mohon maaf kepada pihak-pihak yang tidak berkenan dengan saya buka harga 45.000, tapi ini adalah real ya, satu real ya. Jadi kalau orang mau untung lebih banyak ya silakan aja jual dulu. Ya. Tapi jangan salah Pak, ya. Jadi 45.000 ini itu adalah satu trik marketing, ya. Ya, betul, Jadi Pak. itu salah satu trik marketing. Kemarin ada pembicara yang bilang lebih baik kita merebut pasar. Betul Pak Maya? Nah ini adalah salah satu cara bagaimana kita merebut pasar. Ya, makanya saya buka dulu di 45. Nanti setelah pasar kita penuh tidak cukup lagi, ya kita tinggal bilang, oh 45 yuk mesti nunggu. Kalau mau lebih cepat harganya naik, bukan naik, harganya beda 60.000 ya. Ada overseas, ada overweight, ada lebur segala macam kita akan hitung. Ya, jadi 45.000 adalah satu trik marketing bagaimana untuk merebut pasar. Kemarin sudah ada yang diskusi juga masalah bagaimana kita lebih baik merebut pasar daripada kita menjadi pemula Pak. Betul ya? Iya, Betul, betul. betul. Betul sekali Pak. Nah, yang penting sebetulnya ada dasarnya ya Pak ya. Ya. Ya, jadi hitung-hitungan dasarnya ada, bisa dipertimbangkan. Maka keputusan untuk harga jual itu tergantung dari masing-masing owner atau investor yang melakukan bisnis ini, juga tergantung area market mereka kan Pak. Betul Pak. Nah, kalau mereka happy dengan angka ini silakan. Kalau mereka punya peluang yang lebih baik silakan. Itu namanya market Pak. Betul. Ya, toko emas saja juga harganya bisa beda-beda Pak. Oke, ada yang bertanya? Yes, ada yang tanya mungkin? Silakan. Silakan. Atau ada yang memberikan Masukan? pendapatnya? Ada yang koreksi juga boleh, silakan. Nah, ya saya juga namanya manusia, bisa aja salah kan. Ya. Ya, Pak. Pak, berarti yang 4.500.000 itu sebenarnya harga jual apa Pak? Harga jual per 100 meter. Oh, Satu roll Pak. Satu roll. Satu rollnya ya. Oke, berarti kalau untuk DTF sendiri sebenarnya menjualnya itu per mesin atau per roll sebenarnya? Kalau sebagai vendor mesin ya dia akan jual mesin ya. Seperti Gading Murni adalah vendor mesin. Oke. Tapi kalau saya adalah vendor jasa. Oh. Ya, saya menjual jasa. Ya, jual jasa ini seperti ini ya. Ini saya kasih satu trik supaya ya, ini satu trik untuk pemain-pemain garment ya. Jadi pemain garment yang main kaos yang bisa dijual di mall di segala macam gitu ya. Kita membuat gambar jangan terlalu besar. Oke. Jadi dalam 1 meter ini bisa jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali 5, 35 lembar. 35 lembar. Ya, kalau 35 lembar kita harga jual 45.000 per lembar, jadi per satu gambar itu berapa? 45.000 kali 7 Bagi 30. bagi 30.
Coba ada yang bisa hitung 45.000 bagi 30 gambar. 1.500 kalau nggak salah. 1.500-an. Ya, jadi gambar ini 1.500 Pak. Tapi 1.500 ini kalau kita templok di kaos anak-anak, berapa harga jual kaosnya? Kalau kayak gitu biasanya sih 150, 80 ribu gitu. Ya, jadi itu yang ekstrim lah katakanlah. Kalau yang paling murah 30.000 gitu. 30.000 ya. Harga kaosnya kan cuma 20.000. Kalau yang kelas murah nih ya, kita bukan kelas yang mau. Ya, kaos 20.000, kita kasih gambar 1.500, kita bisa jual lebih tinggi harganya ya. Jadi menambah market value. Dan ini saya juga sarankan kepada tim marketingnya Gading Murni nih, silahkan cari itu apa, garment, dikasih demo, dikasih ajarin, kalau perlu kasih video ini. Ya, dengan gambar yang sekecil ini 1.500 rupiah menambah nilai tambah dia jadi lebih banyak. Dan variasi gambarnya itu bisa ribuan, bisa ratusan ribu, tergantung kita pilih gambar ya. Sekarang gambar bisa banyak, bisa dibeli di Shutterstock, bisa di Free Pick, bisa beli ya. Belinya itu satu gambar cuma 5.000. Itu kita bisa produksi misalnya 100 atau 1.000 ya. Jadi kenapa saya bilang bisnis ini sangat menguntungkan saat ini? Ya karena kita harus tahu triknya kemana itu larinya. Oke? Iya, benar banget Pak. Terkadang bahkan saya lihat juga teman-teman di lapangan juga printnya bukan white dan same white ya, tapi hanya white Pak. Nah itu tentunya kan costnya juga akan lebih murah kan Pak? Pasti Pak. Karena hanya satu layer white Satu saja. layer. Gitu. Ya, sekarang misalnya banyak kaos-kaos yang dia bisa bikin kaos di mall. Itu bisa dengan alat mesin yang sederhana, yang A3 misalnya kan. Gading Murni juga ada kalau nggak salah yang A3 Pak ya. Jadi tidak makan tempat. Dia bisa buka usaha kaos yang custom di mall. Itu harga jualnya bisa 200.000, 150.000 ya. Tinggal bagaimana cara orang melaksanakannya, bisa hubungan baik dengan mall misalnya. Ataupun saya sempat berpikir kita bikin kios DTF ya. Modalnya mungkin mobil box atau itu apa yang motor itu yang ada boxnya ya, itu bisa di mana saja ditaruh, dia bisa produksi kaos seperti ini ya. Gambarnya atau nggak perlu beli mesinnya pun nggak masalah, kita tinggal maklon gambarnya, nanti mereka tinggal press aja, tinggal pilih ya. Kita siapin gambar, misalnya ada 100 gambar, mau pilih yang mana gitu. Kalau mau dia order spesial, ya di order aja, nanti besok atau lusa dikirim. Tinggal dikirim. Ya, jadi banyak sekali ilustrasi bisnis yang bisa dilakukan. Oke. Dengan modal yang sekecil pun kita bisa ya. Katakanlah tadi kita beli ini 45.000, itu dapat 30 gambar. 30 gambar. Ya, itu bisa dijual jadi uang berapa ya? Oke, terima kasih. Oke, berarti saya sekarang sudah mulai paham Pak. Kalau tadi masih meraba-raba. Jadi harga jual Rp4.500.000 itu adalah untuk jasa Bapak begitu ya Pak ya. Untuk jasa Bapak untuk ngeprint atau digital printingnya begitu ya Pak ya. Berarti Rp4.500.000 itu kita dapat berapa roll Pak? Satu roll 100 meter Pak. Satu roll 100 meter terdiri dari berapa gambar? Terserah, gambarnya bebas. Tergantung Tadi ukurannya. saya bilang kalau ukurannya kecil gambarnya bisa 30 macam. Oke, Tapi berarti kalau gambarnya sebesar ini mungkin lebih kurang nggak sampai 30 ya. Oh, oke. Jadi ini untuk daerah-daerah wisata ya, misalnya betul, Bali. Bali. Nah, Bali ini targetnya Gading Murni nih. Boleh. Ya, itu DTF itu pasti akan laku karena bisa taruh di mana saja, bisa custom, bisa orang habis main surfing sama itunya langsung dicetak jadi. Oke. Ya, karena ini sangat simpel sekali. Sangat simpel sekali ya Pak ya. Oke. Oke, berarti dengan kata lain para customer di sini yang mungkin masih mau mencoba-coba dulu begitu ya, itu bisa mencoba untuk yang ambil harga jualnya dulu nih. Kita coba dulu nih ya kan. Kalau sudah dapat marketnya baru kita beli mesinnya begitu ya Pak. Betul, betul. Oke, akhirnya saya paham. Simple dan menarik ya. Nah, gitu. Habis Ya, ini ya. masih mau MC atau DTF? Ya bisa dua-duanya kayaknya Pak ya. Oke, baiklah. Nah untuk harganya sendiri nih Pak, harga ini flat untuk tahun ini atau mungkin bisa berubah lagi nih Pak? Untuk Ini harga. kan nanti ada Excel-nya Pak. Mhm. Kalau berubah pun
kita main di angka Excel-nya aja. Oh, oke. Jadi ini misalnya, atau bisa juga ini Excel-nya ada yang kurang. Ada orang yang bilang berapa cost of money-nya misalnya kan, kalau yang terlalu detail ya. Tapi kalau saya bisnis nggak mau terlalu detail, Pak. Kalau mikirin cost of money segala macam, nanti kan jadi-jadi. Ya, malah nggak jadi-jadi ya. Malah nggak jalan nantinya. Malah nggak jalan. Jalan aja, alami aja. Jalan dulu gitu Yang kan. penting kita pertama bisa bayar karyawan dulu. Yes, oke. Oke, Dan siap. hitungannya tetap ada dasarnya, jadi kita tidak sembarangan. Karena kalau Oke. lihat ini aja masih 30% dapat lah Pak. 30% juga dapat ya. Iya. Oke. Dan dengan hitungan ini saya tidak perlu uang 150 juta kan? Yes, betul. Jadi Di bawah 5 juta pun kita sudah bisa cuan begitu ya Pak ya. Oke, baiklah. Yes, untuk medianya Pak hanya untuk di kaos saja atau t-shirt. Mungkin kalau misalnya kita pengen punya tato nih Kak, kira-kira bisa kali Pak? Kalau tato mungkin buat sementara bisa Pak, dipindahin aja. Oh, tato yang diciki-ciki ya. Nah ini menarik nih pertanyaannya, karena tadi saya sempat lihat di presentasi Pak Paulus bahwa salah satu syarat medianya, Oke. satu syaratnya, kalimatnya beliau di sini yang tahan 100 derajat Celcius karena proses transfernya pakai Pakai press panas. panas ya Pak. ya. Oh, oke, siap. itu. Ya, jadi kalau sebetulnya menempelnya di berbagai jenis kain, misalnya celana jeans juga bisa atau kain jeans ya. Kemudian nih kami ini pakai nih parachute. Kemudian tadi ada tas panbon, ada kain cotton, Yes. ya kan? Bahkan tadi ada kayu ya Pak. Kayu ya. Iya. Tentu Saya masih lupa banyak. ada juga bisa mop atau tumbler Ya, ya. betul. Tapi dengan syarat harus diputing ulang. Ya. Jadi masih banyak macam. Oke. Cuman harus dipertimbangkan saat pentransferan itu medianya cocok nggak? Oh, oke. Ya. Kalau enggak ntar cuma sekedar yang Pak Paulus jawab tadi, nempel sebentar, Tempel sebentar kena lalu air langsung melupas lagi. mengelupas. Iya. Ada garansi nggak sih Pak ketika kita sebagai customer mendapatkan produk gitu kan, garansinya kira-kira untuk baju saya ataupun untuk produk yang nanti dihasilkan ada garansi nggak? Kalau garansi itu karena pemakaian ya. Jadi Oh, oke. yang penting kita penuhin secara prosedurnya. Misalnya Oke. kaos ini ya, kaos ini jangan dicucinya jangan dikucep. Oke. Bagus lagi jangan masuk mesin cuci. Karena pada umumnya kaos itu cuma kotor bagian kerah dan bagian ketiak kan. Jadi kalau bisa dicuci, dicelup aja, dibersihin, digosok yang kotor-kotornya aja, jangan gambarnya. Oh, Saya sejak bikin sampai sekarang saya pakai tiap minggu sengaja ya. Tiap minggu saya pakai. Berarti selama setahun 52 kali cuci itu masih oke. oke. Itu dicuci ya Pak ya? Dicuci ya Pak ya? Dengan Bukan mesin cuci. Enggak, dengan seperti tadi saya Cuci bilang. manual. Sebaiknya dicucinya manual dan jangan digosok. Oke. Dan yang paling pantang jangan disetrika di depan gambarnya. Ya, dibalik begitu ya Ya, Pak? dia harus dibaliknya yang pada waktu disetrika. Siap. Karena kalau gambarnya yang disetrika dia akan terbawa dengan panasnya. Yes, oke. Oke? Ada yang tanya mungkin teman-teman, ini ada ide bisnis yang keren banget begitu ya. Kalau teman-teman mungkin untuk harga mesinnya nanti dulu deh begitu Harga kan. mesinnya bagian beliau-beliau. Nah, baik. begitu. Untuk harga mesin bisa menghubungi kami. Yes, Ya. betul. Ini Jadi, pepatah berat. orang bisnis nih, pepatah Yes. orang bisnis. Aha. Selama ada marketnya, selama hitungan profit atau cuannya masuk, Aha. ya, mau invest mesin berapapun Pasti nggak bisa. masalah, karena Nggak hitungan investasinya akan kembali. Siap. Nah, yang penting mesin ini kenapa menarik dan booming justru di masa pandemi kemarin? Ya, betul ya Pak ya, boomingnya Betul, justru di Pak. masa Ya. pandemi kemarin ya. Contoh-contohnya waktu heboh-hebohnya masker scuba pertama dulu. Oh iya, betul. Nah itu logo-logonya pada pakai bahan dari DTF ini gitu kan. Logo-logonya masing-masing instansi begitu. Nah mesin ini dikatakan menarik karena memang satu investasi, satu mesin outputnya bisa lebih dari 10-20 macam produk tergantung kreativitas kita. Ya, tadi Pak Paulus contohkan beberapa produk itu kan kreatif banget gitu. Hal ini menjadikan satu investasi dikatakan sangat menguntungkan karena fleksibilitas di aplikasinya. Yes. Betul ya Pak? Ya, Pak. Berarti kita harus benar-benar tahu untuk mencari peluang begitu ya Pak ya. Mesin sudah ada, tinggal kreativitas kita aja yang kita asah begitu kan Pak ya. Nah kalau misalnya sudah kreativitas kita sudah kita asah, kita bentuk dalam sebuah produk, ya jual, kalau laku dapat cuan. Oke, siap. Cuan terus, Pak ya. Cuan terus. Ya, teman-teman ada yang mau nanya mungkin?
Silakan sambil Oke. Oke. Nah kalau tadi ada yang apa? Yang dipakai ditimbang-timbang gitu apa? Itu kan untuk Ya, bahan-bahan untuk menentukan Untuk- cost-nya. Oh, Ya. oke. untuk menunjukkan kepada teman-teman semua bahwa Mhm. hitungan ini Oke. benar-benar hasil timbangan di depan publik kan. Oh. Jadi bukan oke. angka yang disiapkan beliau Mhm. dengan konsepnya beliau, tetapi benar-benar kita timbang di depan teman-teman semua. Ya, Gitu. saya dan Pak Ronald yang menjadi saksinya. Oke. Kalau kita lihat kita timbang, angkanya benar 80 gram. Mhm. Setelah dengan tinta putih, dengan tinta, lalu dengan tepung, dengan powdernya 110. Jadi itu Dan itu kita anggap itu adalah image 75% ya. Ya. Jadi kalau kita perlu tambah ya tinggal ditambah aja. Ditambah 50% mungkin ya. Coba kalau ditambah 50% tinta putihnya. Jadi 15. Tinta warna dan putih. Ya, masih tetap ada untung. yang penanya bisa. Yes. Jadi begini Mas Rio. Gimana Kita, Pak? Ini bagus banget loh Pak. Ya. Ini kayaknya timbul gitu ya. Boleh Pak Rio nanti dibawa pulang pakai setrika. Pakai setrika aja. Oh tinggal disetrika aja. Oh baik. Mas kan kaosnya polos Mas ya. Seperti hatinya Mas ini polos gitu kan ya. Saya kasih hadiah Mas. Mas ini Mas. Sini. Silakan. Iya. Mau gambar apa Mas? Teletubbies ya. Mau gambar apa? Teletubbies. Apa gambarnya apa? Mau apa? Kalau polos nggak ada Bunda di sini Bunda. Iya. Jadi untuk pemakainya cukup di setrika aja ya Pak ya? Ya, kalau punya mesin press di press, kalau nggak ada mesin press di setrika juga bisa. Tinggal di setrika aja, nggak pakai Iya. pakai percikan air gitu nggak usah? Nggak usah. Nggak usah ya? Dan itu satu kesempatan bisnis lagi. Mhm. Jadi kita kembali ke zaman dulu, itu ada orang bilang bikin gambar tempel kain. Oh iya. Nah itu adalah gambar tempel kain. Jadi kita bisa jual seperti itu, Oke. dimasukin dalam amplop, dikasih harga, dipajang di topet atau di mana. Itu jadi gambar tempel kain karena bisa disetrika aja. Dia sudah pindah seperti ini. Oh, oke. Satu bidang baru sih. Oke. Ini bisa jadi souvenir pernikahan lo ya. Mulai ini aja lucu Mas gambarnya. Oh yang ini enggak? Yang ini aja ya Masnya lucu deh, coba deh. Coba deh ya. Ini lucu banget loh. Tuh ya enggak? Saya nggak ada setrikaan ya, kita bisa buktiin pakai Iya. setrika. Iya. Ada nih. Beberapa Oh, ada waktu lagi, lalu, ya Pak kan, Paulus gambarnya juga sempat sama. memperhatikan ya Pak Paulus ya. Ya, jadi kalau yang masih kurang jelas bisa lihat di grup vendor dan user DTF, itu banyak sekali cara-cara aplikasi dari DTF ya. Ada grupnya ya Pak ya? Ada grupnya. Berarti saking banyaknya ini animo atau antusiasme. Animonya lumayan Pak, di grup saya itu sudah 17.000. Oh, Ya. itu grup internasional atau di Indonesia? Ya Indonesia aja Pak. Wah, Kita harus Mantap. mendukung Indonesia maju. Nah, berarti kalau customer satu badan selebar ini cuman gambarnya sekian, makin profit ya Pak? Iya, itu kita hitungan sederhana ya dengan 60. Kita hitungan sederhana panjang kali lebar kali 10 rupiah. Itu adalah nilai harga gambarnya. Jadi seperti ini nih, kita tinggal hitung lebar kali tingginya kali 10 rupiah. Itu adalah harga DTF-nya. Berarti kan sebentar lagi kan mau akan ada pemilu nih Pak. Ya nggak sih? Ini mungkin sebagai batu loncatan begitu ya, Ya. untuk bisa mendapatkan cuan-cuan. Selain mungkin kalau di rumah sudah punya usaha, nggak salah kalau kita menambah usaha yang lain begitu ya. Betul. Salah satunya dengan menggunakan mesin DTF ini. Oke. Ya, jadi untuk pemilu ini kemarin saya dapat 10.000 gambar ya, Itu real orderan Pak? real. Oke. Makanya ini saya bawa nih. Ini Oke, Pak. bukan kita bilang ini bukan kampanye yang resmi kan. Ini cuma kasih tahu ini ketua MPR. Saya DPR kira Bapak ini salah satu ininya loh, bukan kan? Nah, buat saya adalah cuan Pak. Iya. Hijau, kuning, merah, biru, silakan. Yang penting cuan. Yang penting cuan ya Pak ya? Iya. Yang penting siapa yang bayar. Siapa gitu yang aja. bayar? Dan jangan lupa kalau dapat order gini minta uang dulu ya. Oh iya. Jangan lupa, takutnya kalau udah dicetak tiba-tiba lupa bayar.
Oke, Pak, aku mau nanya nih, kalau misalnya kita nih sebagai orang awam nih Pak ya kan belum pernah punya bisnis seperti ini Pak. Bisa dikasih apa ya kayak pembekalan begitu untuk bisnisnya begitu Pak? Ada Pak? Bisa ya, bisa. Harusnya bisa dengan tim marketingnya Gading Murni. Atau saya juga di Facebook saya itu open kok. Jadi bisa tanya jawab, bisa. Oh gitu. Boleh dong di-share Pak Facebooknya apa? Pada umumnya kalau orang DTF sudah tahu. Oh iya, ini kan orang DTF Pak. Ini kameramen, sound system, ini kan Paulus Wijaya. Paulus Wijaya. Di sana teman-teman boleh bertanya apapun mengenai DTF begitu ya Pak ya. Silakan. Dan juga mungkin dari sisi bisnisnya, mungkin teman-teman bisa bertanya di sana gitu. Ada yang mau nanya? Oke, silakan Mas. Kita kasih sebentar Mas, kita kesana aja. Sebentar. Sebentar, biar kedengeran. Biar yang lain kedengeran. Ini dulu, tanya dulu. Pak Paulus, terima kasih sepatunya. Monggo. Pak, mau nanya Pak. Nah, Tadi kan Bapak sharing ya untuk mengenai Nama, alamat. Silakan Pak Yesi. Pak, saya mau nanya untuk aplikasi ke Tumblr. iya. Mau itu itu sama nggak sama kayak yang Sublime? Kalau MOOC itu Sublime memang sudah paling murah dan paling sederhana ya. Cuman kelemahannya Sublime itu dia tidak bisa di dasar yang gelap. Setuju ya? Jadi kalau Sublime itu MOOC Sublime itu dasar yang gelap tidak bisa. Kalau DTF bisa, tapi dengan syarat setelah di DTF itu harus digunting kembali supaya kuat, supaya tahan gores, supaya tahan cuci. Tadi kalau apa tumbler? Tumbler saya rasa DTF kalau yang tumblernya stainless itu nggak bisa kan? Apanya? Sebentar Pak Sesti, silakan. Treatmentnya sama nggak Pak? Yang khusus untuk Sublime Pak? Kalau kayak gini kan kita misal nih aplikasi ke keramik ya. Ya, Kalau itu kan harus di treatment ya. puting ya. Nah, coatingnya itu sama nggak kayak nilainya Sublime Pak? Terbalik Pak, kalau Sublime kita perlu puting untuk Sublime, kalau DTF malah kita tidak perlu puting. Putingnya setelah di DTF. Kalau ada putingnya malah dia jadi tidak nempel kalau DTF ya. Jadi DTF itu harus yang non puting itu jauh lebih bagus, lebih rekat dengan dasarnya. Baru setelah di DTF baru di puting ulang. Terbalik dengan Sublime ya. Kalau Sublime medianya di puting dulu, baru dia bisa nempel Sublimenya. Ya, cukup jelas ya. Oke, makasih. Thank you, Bapak. Dapat hadiah ya. Apa? Apa? Oh printernya, beli sendiri kalau itu. Kalau gitu juga mau. Kapan nih Epson keluar DTF nih? Iya. Bisa aja Bapak bridgingnya Pak. Siapa tahu dipanggil Epson tuh nanti. Amin. Ada lagi mungkin teman-teman yang bertanya? Oke, ini dari kameramen nih Pak. Oke, silakan Mas. Sudah mulai mau ganti bisnis. Silakan. Boleh, silakan Pak. Nama saya Fikri Maulana. Pak, saya mau tanya, tadi kan Bapak menjelaskannya tentang gambar ya Pak ya. Kalau berbentuk tulisan itu bisa nggak Pak? Oh, sangat bisa Pak. Yang penting di komputernya ada. Ada komputernya. Itu kalau misalnya tulisan yang nyeleneh-nyeleneh mertuaku, idolaku, boleh bisa Pak. Simple sekali, itu sangat simple Pak. Mas, vertikal di Cimek tolong dibuka. Iya, itu dia Pak. Oh serius tuh? Boleh dong Mas berdiri Mas di sini Mas. Tunjukin dong. Mas kameramen, Oke. Mas kameramen, Mas kameramen. Ayo Mas, tunjukin Mas. Sama ya? Jangan disentuh lama-lama. Enggak, saya cuma pegang aja Pak. Gak ngapa-ngapain Pak. Emang DTF ada rasa timbulnya, tapi jangan lama-lama. Oh iya. Iya, takutnya keenakan ya Pak. Berarti mulai dari gambar ataupun tulisan bisa semua ya Pak ya? Bisa ya. Tergantung materi apa yang diberikan begitu ya. Oke. Tadi ya Pak Yul. Oke.
Ya, saya masih ada satu hadiah yang bisa menjawab pertanyaan dari saya kasih hadiah. Kepanjangan dari mesin DTF. DTF kepanjangannya apa? Ayo. Ayo, kalau nggak tahu, ya, silakan Pak. Ya, kepanjangan dari DTF adalah apa Pak? Namanya siapa nama? Direct transfer film. Gimana betul Pak? Betul? Betul sekali. Betul sekali, betul. Oke. Ya, Pak Paulus mau menunjukkan apa nih Pak? Ternyata medianya semuanya bisa ya, kok ya? Semuanya medianya bisa ya, mulai Kalau dari bilang semua nanti orang ada yang gimana ya kan? Iya. Banyak media yang bisa. banyak media yang bisa. Salah satunya ada kain, Ya. terus Spanduk, oke spanduk, terus kemudian untuk kayu begitu ya. parasut, ya. Oke, baru. Ini juga dari DTF juga ya? Iya. Itu keren banget, gak boleh disentuh. Jadi Pak, ini satu ide bisnis Pak ya. Ini kayunya adalah kita bilangnya teakwood atau yang triplek, tapi ada motif kayu, serat kayunya ya. Itu namanya kalau kita bilang teakwood ya. Nah teakwood ini disenengin sama kafe-kafe biasanya, Oh, karena iya. dia nature kan. Betul. Nature, jadi menu makanan itu bisa dicetak dengan DTF, dikasih backgroundnya kayu. Kemudian yang kedua juga misalnya ini untuk itu apa bahasa-bahasa atau religi buat ini misalnya Oh, kaligrafi. kaligrafi ya. Kaligrafi. Jadi kaligrafi dicetak di kayu ini itu kan seperti natural sekali gitu. Oh. Nah itu iya. satu ide bisnis saja. Yes. Jadi jangan sampai DTF itu hanya orang berpikirnya dengan kaos saja gitu. Semuanya bisa sebenarnya. Banyak yang ya. bisa dilakukan dengan DTF. Oke, baik. Termasuk kita tadi bilang jual gambarnya aja lah. Oke. Ya dari modal 1.500 ya jual 5.000, jual aja di Tokped. Tidak harus menjual end produknya Yes. atau kaosnya, Oh, tapi oke. pengusaha DTF printing ini juga bisa menjual ini. Gambarnya yang dijual. Gambarnya ya. saja. Oh. Inti filmnya saja sudah di print. Wow. Jadi keuntungannya bisa berkali-kali lipat ya Pak ya? Ya itu justru yang nikmatin untungnya lebih banyak adalah penjual akhir. Jual Kalau yang produksi untungnya mepet-mepetan diomelin orang lagi. Berarti kalau misalnya Anda ingin sekali punya bisnis dengan modal yang minim, jual gambarnya dulu aja gitu ya. betul sekali. Oke, bersama Pak Paulus. Kalau mau mesinnya sama Bapak gitu ya. Yes, closing statementnya apa Pak? Terakhir. Ya saya bersyukur bahwa pada saat ini pandemi sudah kita bilang berakhir ya. Jadi saatnya sekarang kita mulai bangkit kembali, bangkit ekonominya, bangkit juga bangsanya, dan bangkit juga negaranya ya. Jadi mudah-mudahan kita tidak terkena hal-hal yang tidak enak lagi, karena selama 2 tahun lebih ini kita boleh dibilang mati gaya. Yang jual mesin juga susah, yang jual produk juga susah. Ya, mudah-mudahan kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Gading Murni siap menemani Bapak. Siap. Terima kasih Pak. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk Bapak Paulus Wijaya. Beliau adalah narasumber kita dari DTF Indonesia, owner perusahaan Jadi Jaya Printer Jakarta. Wow, luar biasa. Berkenan Bapak dan juga Ibu, undangan sekalian semua di sini berkenan untuk bisa berfoto bersama, boleh? Silakan Pak, kita berfoto bersama. Oke, Pak Jeffrey, Pak Rudi berkenan untuk menuju ke panggung utama untuk bisa memberikan plakat dan juga penghargaan kepada narasumber kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih Bapak, sukses selalu untuk Bapak Paulus Wijaya yang sudah memberikan materi yang begitu luar biasa tentang DTF begitu ya. Dan ini menandakan bahwa ternyata DTF itu bukan hanya sebagai print untuk di t-shirt saja, tapi di semua media pun bisa begitu kan ya. Dan semoga ini bisa menjadi ide bisnis untuk Anda semua di sini dan bisa menghasilkan sebuah pundi-pundi untuk kita semua ya. Moderator boleh
foto bersama kembali, silakan. Oke, baiklah. Terima kasih sekali lagi. Berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak dan juga Ibu. Terima kasih untuk Bapak Paulus Wijaya selaku owner perusahaan Jadi Jaya Printing Jakarta. Terima kasih Pak. Sukses selalu untuk Bapak. Sukses untuk kita semua tentunya. Kita berfoto bersama terlebih dahulu ya. Pak Jose boleh dong bergabung Pak untuk foto Pak. Silakan. Oke, silakan. Iya, sekali lagi untuk Bapak Ibu yang sudah mendengarkan materi kita pada kesempatan siang hari ini, terima kasih. Sukses untuk kita semua dan makmur untuk kita semua tentunya ya. Oke, lihat kamera semua 3, 2, dan 1. Oke, bersama-sama seperti ini Pak, tangannya Pak, bergandengan tangan begini. Saya bilang sukses untuk kita semua ya. Oke, siap. 2 kali ya Pak ya, untuk Gading Murni dan untuk DTF ya. 1, 2, 3, Gading Murni sukses. Sekali lagi, DTF sukses. Terima kasih, berikan tepuk tangan. Gading Murni sukses.